pergi umroh atau haji. Kalau orang di benua Jepang di Banjarnegara ada enggak. Kalau pian masuk ke Masjid Raya sembahyang ke tawaf, tawakan orang ada enggak? Ada enggak? Sembahyang atau salat tawaf ini apa biasanya setelah apa? Setelah tawaf dulu. Biasanya dia apa? Dikerjakan setelah mengerjakan tawaf 7 kali keliling. Nah, hanya ada salat apa? Ada salat tawaf. Banyaknya berapa? 2 rakaat. Banyaknya 2 rakaat. Banyaknya 2 rakaat. Jadi sembahyang sunnah tawafnya berapa? 2 rakaat. Banyaknya 2 rakaat. Ya. Dilakukan setelah selesai mengerjakan tawaf. Dilakukan setelah selesai mengerjakan tawaf. Nah, ada salat sunat tawaf. Titik. Niatnya lah. Niatnya dalam hati lah, ku perbuat sembahyang. Niatnya ku perbuat sembahyang sunat tawaf, ku perbuat sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. 2 rakaat karena Allah Ta'ala adalah imaman lah. Mengikut imam adalah ada. Menjadi imam bang, ada juga. Ya kata baru. Kata boleh bapak berjamaah. Kalau ya pian kena bawa murah amin lah. Lalu habis tawaf 7 kali, lalu pian salat sunat tawafnya biasanya salat sunat tawaf ini apa? Berpintangan dengan kayak makam Ibrahim. Berpintangan jauh-jauh aja, berpintangan aja. Kalau pian kenapa sudah selesai tawaf, salat 2 rakaat berimaman pian? Nah, jangan ada boleh. Kenapa? Ada Rasulullah menyuruh itu. Nah, melakukannya apa masing-masing aja. Titik. Lafaz niatnya, nah ini anunya, yang di mulut, yang di hati niatnya. Ini yang di mulut, lafaz niatnya usolli sunnatat tawafi. Usolli sunnatat tawafi. Usolli sunnatat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau niatnya titik habis lah. Habis. Nah, sekarang kita pembicaraan yang lain lagi lah. Judul yang baru ya. Hal-hal yang bergantung dengan mayit. Hal-hal yang bergantung dengan mayit. Mayit apa ya? Jadi ya orang meninggal, orang jenazah, orang yang sudah dicabut apa rohnya, mayit karena. Nah, kalau laki-laki mayit, kalau perempuan bang mayitah. Kalau usolli, kalau laki-laki usolli ala hadzal mayyit itu buat laki-laki tak. Kalau haza, kalau usolli ala hazihil mayyitah itu berarti perempuan. Nah kayak Pak, kalau kita menyembahkan orang meninggal dunia itu gimana ya? Kalau laki-laki kepalanya di kiri, berarti kakinya di mana? Di kanan. Kalau perempuan kita menyembahkan mayat perempuan, kepalanya di kanan, kakinya di kiri. Nanti huruf. Ulangi. Kalau kita menyembahkan mayit,
di mana kita pintangan imamnya. Bingung lah imamnya, bukan namanya lah imamnya. Kan jadi imam berdiri, di mana berdiri pintangan imamnya? Imamnya astagfirullah. Mayitnya tah di mana kepalanya, di mana kakinya. Nah, kalaunya pada deh perempuan kepalanya sebelah kanan, kalau laki-laki kepalanya sebelah kiri. Nah, imamnya mah belajar. Nah, kalau kita kan tidak tahu kalau kita orang tua lah meninggal. Karena kalau orang tua yang meninggal dunia, yang afdal jadi imam siapa ya? Orang tua juga. Anaknya. Masalah. Kalau orang tua kita meninggal, Ya. nang afdal jadi imam siapa? Anak Tuan guru kah? Siapa kah? Anaknya nak afdal. Nang laki-laki. Namanya harus bisa ya lo. Udah bisa, saya namanya. Rokok saja Allah Akbar saja Allah. Nah ya. Kenapa jawab? Nah, kenapa jarang aja? Barokok kita banyak kali dosanya aja. Dosa mayat kebanyakan ya, masya Allah. Nah iyanya kada bisa juga. Nah jadi pintangan imam gimana ya? Imamnya kalau laki-laki pintangannya di dada, di kepala ini, di mulut. Imamnya berdiri. Kalaunya perempuan di tengah-tengah. Daerah apa nih? Daerah parut sedikit bergeser ke tengah. Nah, imam berdiri imamnya. Mayitnya bang apa aja? Ya berkelantang. Dalam apa? Gimana? Karanda kan? Berkelantangnya, berkelantang ke atas. Nah, kalaunya bisa sudah bisa jual langsung batu bala, bapeti. Nah, kalau bapeti itu antara 2 atau sebereng kan. Tapi jarang. Bawa kayak peti itu kayaknya pas gimana itu kumpulkan. Kalau nyandak kebanyakan tuh paling pakai keranda aja lah. Nah, jarang pakai peti langsung. Ini ada jual langsung mayitnya juga ya, ada jual kalau itu langsung pada berkerandaan langsung ada bisa juga. Tapi itu kopi lah, jangan nggak tuh kopi lah. Itu kopi juga, boleh juga nggak ada keranda. Nah, tapi nama bagusnya itu keranda apa kenapa? Ditangkat mayit tuh. Kalau jadi di bawah, enak di bawah ya? Ya betul ada keranda. Kalau kurang bagus lah, kurang bagus. Karena orang meninggal itu harus dimuliakan. Jadi angkat kan sedikit kayak keranda. Keranda itu tuh pokat lah, banyak lah, batis lah, tempat putingnya. Ya segera. Terus bawahnya itu apa judulnya? Hal-hal yang bergantung dengan mayit. Apabila seseorang muslim meninggal dunia, ya apa ya? Apabila seseorang muslim meninggal dunia yang bukan mati syahid, kalau baharilah perang lain. Itu mati syahid namanya. Ada kita bom bunuh diri, mati apa katanya? Mati sakit. Bunuh diri. Depan dirinya bukan orang yang tenggeng juga, cuma anak surga lah jar. Ya aku naik, ya deh. Ya anaknya bom meninggal. Aku badan anu pian. Nang disuruhnya itu hanum. Ya kan sudah bergelimang dosa nih. Hendak ke surga nih. Tapi syaratnya diadaki bom, aku nanya. Tahambur kepautan. Hapunan pengulinya. Apa sih? Yang bukan mati syahid, koma. Maka fardu kifayah. Nah, bisa kita ambil. Maka fardu kifayah atas orang-orang yang mengetahuinya. 4 macam. Nah, jadi fardu kifayah atas orang-orang yang mengetahuinya berapa? 4 macam. Fardu kifayah itu apa ya? Kalau fardu ain, contoh sholat 5 waktu, itu fardu ain. Jadi jika ibarat di rumah tuh ada anak 2 lah, anak sudah besar nih, sudah akil balik teh. Anak kedua orang tuanya abah mama, berarti berapa ya? 4. Nah kalau fardu ain di rumah itu yang anak berdua tuh wajib sembahyang 5 waktu. Mamanya apa? Wajib 2. Abahnya apa? Wajib. Itu namanya individu. Nah, satu persatu tuh wajib. Nah, kalau fardu kifayah cukup sekong aja. Contoh
menjawab salam. Itu apa hukumnya? Wajib. Wajib, tapi fardunya kifayah. Contoh, di rumah ada pian bau tiga. Ya, ini contoh piannya di rumah bertiga lah. Nah, lain kan ada Nggih. datang, Ustaz datang. Mengetuk lawang lah. Atau sudah membuka pintu. Lalu Pak Ustadz apa namanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum. Nah lalu nang menjawab cuma ikna aja saya kong Waalaikumsalam jepian. Ini berdiam aja. Nang menjawab siapa? Solongan aja. Jadi pian nang berdua ada berdosa. Karena menjawabnya fardu kifayah. Diwakili siapa? Diwakili. Nah itu sama nih. Nah ini fardu kifayah, ya juga sama. Kalau non muslim kan sama itu kan puasa. Jangan waalaikumsalam apa namanya jangan dijawab waalaikumsalam berarti menjawabnya selamat atau jangan ya kan selamat kada Islam lagi. Nah jadi jangan dijawab, jangan jawab ini mau salam itu apa ya, sudah kebiasaan lah. Karena sudah apa ya, kebiasaan Islam kayak itu juga, non Islam kayak itu juga bisa biasa dah. Kalau kan makanannya buahnya sama birullah ya. Ya juga. Nah, Salah ya. anak ada di kantor kan Pak? Lain Kawanan juga. Nyanu kebiasaan. Nah doakan aja mudah-mudahan apa ya? Dapat hidayah. Mata Islam itu kita doakan di hati. Mudahan ini dapat hidayah mata Islam lah. Ya, anu patah sama Islam lah. Jadi astagfirullah hafal, la haula wala quwwata illa billah hafal. Ada juga yang mulolo rancak tuh gue. Nah, Mana itu aja. kali. Assalamualaikum ahlul kubur ya guru kayak foto jawabnya. Nah, itu mulu orangnya jangan jawab. Itu orang menjawabnya orang kubur. Kita kan kada di kubur. Di rumah. Itu jangan mulu, salam jangan jawab. Jangan dihulu-hului lah, jangan dihulu-hulukan. Habis lah. Satu. Nomor 1. Nah, jadi kan dapat macam lah. Dapat macam titik 2. Nomor 1 lagi. 1. Ya. 1 apa? Memandikannya. Nah, dimandikan. Kalau bisa dia memandikan jangan mandikan enak-enakan. Jadi mayat itu harus bersih dulu. Ya lah. Ini kada mayat apa namanya? Almarhum jar semayamkan 3 hari di rumah duka. 3 hari itu non Islam dimandi kada pulang. Nah, jangan kasihan Prof Sidin itu nak kasihan. Mereka itu bersih dulu. Walaupun besok apa? Ngobrolnya. Nah, mandikan ini kan gua. tinggi maulah Itu yang Pebinian. berita tuh pebinian pasien covid gue. pebinian Jenazahnya ustazah binian lakiin mah dua badu. Yang memandikannya ini bon perawat laki ya gitu. Gue di fotonya tuh sampai 10 telanjang. Fotonya. Kalau pada terima ya lakinya. iyalah nah deh Terus saya itu anu saja yang diperlakukan seperti ini. kayak itulah daerah Jawa lah Ini di berita. gua ini kan kayak itu tuh di sambilan juinya anu juga di apa ya Kadeda kalau leh tukang mandikan. gua juga nah kayak itu tuh kan kada mengerti juga bagiannya tuh apakah Khusus dokumentasi ya. di tayamum makan ada juga Tayamum. tayamuminya ada juga Oh. nah, kada mengerti juga tayamum itu pulang harus ada debunya kalau debunya kada ada lah tayamum kan lain Tadi nyanyiin kayak teman ya lah kayakan mayat pakai rokok. iya tak lah Ada berita ya. nah deh juga artinya ini ada ilmu juga ada ilmu anak-anak duitnya aja lah supaya cair duitnya lah nah duitnya nara kayak itu nah satu apa tadi memandikannya wajibnya apa tadi ya fardu kifayah jadi di kampung tuh nah kata kematian sekelompok aja nang memandikannya lain kata tempat memandikan selamat dah sekampungan tuh kata apa kata berdosa nah kamu ada mayit dimandikan kada biarkan aja sekampungan berdosa kenapa kada dimandiin nah mandi satu apa memandikan yang kedua apa mengkafannya sejauh ini membungkusnya kayak apa dibungkus
mengkafannya. Imah dimandikan ya kafan. Ya. Laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Plus laki-laki 2 helai, 3 helai, 3 lapis. Kalau perempuan Bang 5 lapis. 3 helai kan. 3 helai, 3 lapis. Helai itu lapis. 3 lapis artinya kain mananya, kain kafannya. Kalau perempuan 5. Insyaallah lah. Mengkafankan. 3. Menyembahyangkan. Memandikan sudah, dikafankan sudah, hanya disembahyangkan. Yang ketiga menyembahyangkan. Wajib juga nih, fardu kifayah juga. Menyembahyangkannya. Keempat, menanamnya. Nah, menanam itu apa ya? Mengubur, dalam Quran menguburnya. Menanamnya. Janganlah kata-katanya pindah lebih matak ya. Astagfirullahaladzim. Mematak itu binatang. Mematak itu kucing. Kacak ya. Iya lah, nih itu kata-katanya tuh ada berbobot jar. Kata bapak ya kata bapak itu lah. Entar mulai sebanding kebetulan. Bila matakin Siapa yang hendak untuk mematak ya? Mantap. Bisa banjar kayak aja anak kira. matak. Bisa Iya. banjar. Bahasanya kurang. Jaka mengubur kan kurang bagus-bagus lah. Menguburnya kapan? Nah bagus lagi menanam. Menanam jarak bisa menanam pohon jar. Ada kayak itu aja. Empat pupuk. Ini paling bagus mengubur lah. Mematak ya. Kayak binatang nih lagi mematak lah. Atau mematak anu harta itu juga harta karun. Lah. Menanamnya. Ini ada orang balampah ilmu kajian supaya sugih kah, supaya bungas kah. Itu pas nang mayitnya dikubur, ya lah. Kubur dah malamnya dia bukarnya. Kapan diambilnya? Apa tadi Dok? Ilmu hitam Oh, supaya ilmu sugih ada, supaya anak pian. Jadi hantu pian. Kena matinya jadi hantu orang tuh. Taring. Gentayangan artinya itu. Langit kada menerima, bumi kan menerima. Apa anda? Gentayangan. Tapi itu lepas dari kisah kubur atau Bro? Kalau Apa lepas sakit lagi? Sakit lagi. Sakit Kalau lagi. gentayangan. Kada artinya sakit lagi orang tuh. Sakit lagi. Tersiksa rohnya tuh. Caranya manunya itu ya, Pak Guru, mengembalikannya itu nak. Iya, taubat lagi mandi taubat jadi dua taubat nasuha lah. Minta ampun sama ibaratnya minta ampun minta Allah. Kalau enggak uji-uji bertaubat jangan lagi membulikan kayak itu. Kayak babi babi ngempet. Apa? Ibu hitam juga. Supaya bungas orang itu benar. Padahal kita bungas ada juga tuh. Ada amalannya itu, Pak. Amalannya kayak itu tuh, Pak. Nak melihat jin ada juga amalannya. Orang mandi orang mati di bawahnya. Orang kan bahari kan orang di kampung tuh. Orang di kampung tuh rumah banu kalau kayu kalau itu mandi kalau ini di bawah rumahan mandian. Ada juga kayak itu. Susah kayak itu tuh. Ada juga ya supaya melihat jin ya. Ini semua bulu-bulu di apa? Dipotong. Iya. Larap muan alis melihat jin ya. Sorong nang jinnya. Ini nang jadi jin. Ya kalau ngali juga. Terdosa kita kayak itu terdosa. Kita melihat jin pian kena timbul kata kuring, ya lah. Masa melihat aja. Jadi matanya kata kawan tutup jin asa keingatan jangan. Kata buka kata kuring kena. Mislah apabila ngomongnya titik lah. Titik deh. Apabila yang mengetahui hanya seorang nang tahu sekong aja. Apabila yang mengetahui hanya seorang ialah keempat keempat macam ini nanti deh memandikan, mengapan, menyembahyangkan, menanam, mengubur adalah. Nah, keempat macam ini hukumnya fardu ain. Keempat macam ini hukumnya fardu ain. Nyata di sorongan aja. Di kampung tuh hidup di sorongan aja berdua sekong meninggal, ayo pian. Jadi nang memanjakan sekong tuh juga fardu ain baginya. Karena yang lain ada. Kalau yang lain ada, baca fardu kifayah. Gimana hidupnya lah? Jadi pendalaman sana lah harinya. Tapi nya pendalaman tuh agamanya kata agama Islam juga. Jarang. Agama apa itu? Agama yang kayak Toraja jarang kayak menyemajat tuh enggak di gunung lubangnya
Terus itu sekarang itu dia tengkorak timbanya kemana kan, simpannya kemana kan, ngumpulakannya. Itu hanya koleksian. Timbanya ke banyu hari. Bon, Timbanya ke banyu sungai. bisa juga. Tinggal tengkorak lagi. Insyaallah macam lah. Nah, fardu apa sih? Fardu ain. Nah, cukup dulu lah. Sampai dulu, mudah-mudahan dapat berkah, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah Nabi. Al-Fatihah.